Halo semuanya, eh, perkenalkan saya Brian. Perkenalkan, nama saya Stefani. Arnold. Halo, nama saya Lord. Perkenalkan, nama saya Nathan. Pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan 2 poin penting dalam sejarah, yaitu bagaimana sih berakhirnya Jepang di Indonesia, dan yang kedua adalah apa dampak dari penjajahan Jepang ke Indonesia itu. Nah, jadi berakhirnya Jepang itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah janji Koiso. Nah, apa sih itu janji Koiso? Janji Koiso itu adalah janji yang dibuat oleh Menteri Jepang itu sendiri, Menteri Koiso. Dan janji ini dibuat untuk merayu simpati rakyat Indonesia agar mau membantu tentara rakyat Jepang melawan sekutu, di mana pada saat itu tentara Jepang sangat terdesak karena tentara sekutu berada di dekat negara Jepang. Nah, Saya akan menjelaskan akhir kependudukan Jepang tentang BPOPKI dan PPKI. Jadi, untuk meyakinkan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan di Indonesia, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, Panglima Tentara Jepang di Jawa, mengumumkan tentang dibentuknya Dokuritsu Junriko Sakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPOPKI. Jadi tugas BPOPKI ini adalah melakukan penyelidikan mengenai berbagai aspek politik, hukum, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. BPOPKI diketuai oleh Dr. Rajitman Widyodiningrat dan wakilnya R.P. Suroso. Anggota BPOPKI berjumlah 60 orang yang diantaranya terdapat wakil-wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, dan peranakan Belanda, serta 7 orang anggota istimewa dari Jepang. BPOPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, Jakarta. Hasil sidang BPOPKI pertama yaitu terciptanya Rumusan Dasar Negara Indonesia. Tokoh pencetusnya adalah Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan I.N. Soekarno. Nah, pada sidang terakhir tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno merumuskan 5 dasar negara: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah sidang BPOPKI selesai, belum ada kesepakatan tentang dasar negara mengenai adanya unsur agama yang masuk ke dalam dasar negara. Jadi di sini terbagi oleh 2 kubu, yaitu kubu yang pertama menghendaki adanya agama Islam yang masuk ke dalam dasar negara, dan kubu yang kedua yaitu maunya pemisahan antara hubungan antara agama dengan dasar negara. Karena belum ditemukannya keputusan untuk merumuskan dasar negara, maka dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan KH Wahid Hasyim. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen rancangan dasar negara mengenai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian BPOPKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas rancangan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bentuk negara, batas wilayah negara, dan kewarganegaraan. Setelah BPOPKI menjalankan tugasnya, maka anggota tersebut dibubarkan. Kemudian dibentuklah anggota PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu, dan yang artinya Jepang tidak lagi berkuasa di negara Indonesia.
Itulah akhir kependudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pertemuan dalar dan apa isi dari pertemuan dalar itu. Nah, jadi pertemuan di dalar ini adalah pertemuan antara Soekarno dan Hatta dengan Perdana Menteri Jepang Kantaro Suzuki dan Menteri Luar Negeri Jepang Shigenori Togo di Dalat, Vietnam pada 12 Juli 1945. Nah, pertemuan ini tuh bertujuan untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, terus apa isi dari pertemuan Dalat? Nah, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajin bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Nah, itu saja materi dari saya. Nah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Kali ini akan menjelaskan dampak penjajahan Jepang ke Indonesia hingga sekarang dalam bidang politik. Yang pertama, terbentuknya kebangkitan nasional. Penjajahan Jepang menghancurkan kekuasaan Belanda. Itu memicu kebangkitan nasionalis Indonesia yang aktif menuntut kemerdekaan. Kedua, ada pemberian kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan cepat pada 17 Agustus 1945. Membuka jalan bagi negosiasi dan perjuangan kemerdekaan. 3. Transisi kekuasaan. Kehadiran Jepang menciptakan kekuasaan yang memungkinkan pemimpin nasionalis Indonesia untuk mengambil inisiatif dan membentuk dasar negara. Keempat, ada perubahan sistem pemerintahan. Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan dasar negara, mempengaruhi pembentukan konstitusi dan dasar negara Republik Indonesia. 5. Ada pertukaran budaya. Penjajahan Jepang memberikan pengaruh budaya termasuk kata-kata tradisi yang masih terasa dalam bahasa dan kebiasaan kita sehari-hari. Segitu saja dari bidang politik. Selanjutnya berada di bidang sosial yang akan dijelaskan oleh Nathan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang 5 dampak pendudukan Jepang yang dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Yang pertama ada perubahan sistem pendidikan. Selama pendudukan Jepang, sistem pendidikan Indonesia juga mengalami perubahan drastis. Mereka lebih menerapkan pendekatan pendidikan yang lebih nasionalis dan otonom, dengan mengganti kurikulum kolonial Belanda dengan pendidikan yang menekankan disiplin dan semangat nasional. Lalu yang kedua ada perubahan status perempuan. Pendudukan Jepang juga memberikan dampak terhadap peran perempuan dalam masyarakat, seperti memperkerjakan perempuan dalam berbagai sektor seperti industri dan pertanian, sehingga mengubah pandangan tentang peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Lalu ketiga ada penguatan semangat nasionalisme. Pendudukan Jepang menumbuhkan semangat nasionalisme dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mempromosikan kebangsaan serta kesadaran akan identitas budaya. Lalu keempat ada pengaruh budaya Jepang. Di Indonesia juga sudah banyak budaya Jepang yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan kimono dan makanan Jepang. Lalu yang terakhir ada perubahan sistem pemerintahan desa, di mana pendudukan Jepang mengubah sistem pemerintahan desa dengan memperkenalkan desa-desa swadayanya. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian. Oke, terima kasih Nathan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan apa sih dampak dari penjajahan Jepang ke Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, sebenarnya sistem pendidikan yang satu ini udah kita terapin sejak dulu, bahkan sampai sekarang masih kita gunakan sistem pendidikan ini. Sistem pendidikan ini tuh namanya itu sistem pendidikan formal ya, dengan kita bersekolah 6 tahun di SD, lalu 3 tahun di SMP dan 3 tahun di SMA. Nah, sistem pendidikan ini tuh merupakan dampak dari penjajahan bangsa Jepang sebenarnya, karena di negara mereka juga menerapkan hal yang sama. Oke, sekian dari kelompok Bang kami. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata.